Mau nggak aku ajak kamu makan hotpot yang paling enak? Dek, kamu nggak apa-apa kan? Kak, saya nggak apa-apa kok. Kakak nggak apa-apa. Tapi kenapa kamu duduk di depan kantor saya? Saya kesini ingin mencari seseorang, tapi security tadi tidak ngasih saya masuk ke sini. Kamu mau cari orang? Dek, coba kamu lihat penampilan kamu ini. Busuk, dekil, kusam. Emangnya ada orang yang bisa kamu cari di perusahaan hebat seperti ini? Saya kesini ingin mencari papa saya, Pak Santoso. Pak Santoso? Nama papa kamu juga Pak Santoso? Kamu tahu nggak siapa Pak Santoso? Dek, memang benar di perusahaan ini ada nama Pak Santoso. Tapi Pak Santoso itu adalah ayah kandung saya. Saya pikir ini pasti ada salah paham deh. Kalau gitu, gimana kalau kamu ikut saya ke kantor? Kita bisa di dalam aja. Ayo. Kak, tapi badan saya bau dan kotor. Udah, nggak apa-apa. Yuk, masuk ya. Oh, baik. Ayo, Dek. Ayo, Dek. Silakan duduk. Ngomongnya pelan-pelan ya. Saya nggak usah duduk deh, Kak. Oh ya, aku mau pastikan. Apa benar ini Jalan Pendidikan nomor 45? Alamatnya sudah benar sih. Berarti alamat ini nggak salah kan? Kamu ada tambahan nomor telepon mungkin? Coba dicek dulu deh. Oh, ada di kertas ini. Tapi saya nggak punya HP. Nggak apa-apa. Saya telepon aja pakai HP saya. Dek, kamu sebenarnya siapa sih? Kamu asalnya dari mana? Saya Alona. Saya dari Jawa Timur, Banyuwangi. Banyuwangi? Banyuwangi itu desanya kelahiran papa saya. Tapi papa mamaku sebelumnya nggak pernah cerita kalau dia punya seorang anak perempuan yang sudah sebesar kamu. Ini Kamu Kak King Kevin kan? Dulu papa saya sering menjenguk saya ke rumah. Dan dia sering menceritakan kamu. Kamu anaknya Bu Cici kan? betul banget. Kalau menurut perkataanmu tadi ini, berarti kita ini adalah saudara satu bapak dong. Tapi papa kita sudah meninggal dunia. Meninggal? Bagaimana bisa tiba-tiba meninggal, Kak? Iya. Papa sudah mengidap penyakit jantung bertahun-tahun ini. Dia masih berusaha untuk bertahan. Tapi akhirnya beliau menyerah juga. Meninggal? Meninggal? Apa yang harus aku lakukan? Ibuku juga tidak tahu. Bagaimana dia bisa tiba-tiba meninggal? Dek. Kamu tenang dulu, Dek. Kamu jangan sedih dulu ya. Kakak tahu kok. Kamu datang dari jauh, dari luar pulau. Pengen ketemu Papa. Adik boleh ceritakan nggak? Kamu datang ke sini itu tujuannya apa? Yang paling mendesak kamu datang ke sini? Saya diterima di Universitas Indonesia. Tapi kondisi keluarga saya sangat sulit. Mama saya sama sekali tidak bisa menanggung biaya kuliah saya. Tujuan saya kemari adalah meminjam uang kepada Papa untuk membayar kuliahku. Tapi saya benar-benar tidak menyangka bagaimana Papa bisa sudah tiada. Bagaimana dia bisa tiba-tiba tiada. Saya sama sekali belum bertemu dengan Papa. Saya memang anak yang tidak berbakti. Udah, Dek. Kamu berhenti menangis dulu. Kamu jangan sedih dulu ya. Tentang Papa meninggal ini, bukan kamu aja yang sedih. Saya juga sedih. Dan sampai hari ini, Mama dan kami pun belum bisa menerima kalau Papa ini meninggal. Tapi ya, Dek, Kakak mau tanyakan satu hal pada kamu ya. Ketika Papa masih hidup, kamu tidak pernah menampakkan dirimu di keluarga ini.
Kenapa ya? Begitu papa meninggal, papa sudah tiada. Tiba-tiba sekarang kamu muncul di kantor kakak. Dan mau minjem sejumlah uang. To the point aja ya. Kakakmu ini tidak akan pinjamkan kamu uang. Bener. Bukan begitu, Kak. Bukan begitu. Saya sangat ingin bertemu Papa. Saya sangat rindu kepada Papa. Tapi saya tahu kalian sudah membangun keluarga baru. Jadi saya pikir Papa sudah benar-benar bahagia sekarang. Jadi saya tidak ingin mengganggu kalian. Tapi saya benar-benar tidak menyangka Papa sudah benar-benar tiada. Kalian tenang saja. Saya tidak akan merepotkan kalian. Saya permisi. Tunggu dulu, Dek. Dek, kelihatan sekali di sini kamu adalah anak yang baik dan tidak suka merepotkan orang. Tetapi sifat kamu tuh sama seperti papa kita, sedikit meletup emosi. Kakak kan tadi bilang, kakak tidak akan pinjamkan uang pada kamu. Bukan berarti kakak tidak mau kasih kamu uang loh. Hah? Maksud kakak apa? Dek, walaupun papa kita sudah tiada, tapi kita berdua ini adalah saudara sekandung satu darah. Pepatah mengatakan, hubungan darah itu lebih berharga dari apapun juga. Dek, kamu ngomong ke kakak. Kamu butuh uang kuliah berapa? Kasih tahu kakak sekarang. 8 juta untuk biaya kuliah. Udah cukup kok, Kak. Nanti jika saya sukses, aku berjanji akan mengembalikan uang kalian. Kamu lihat dirimu, Dek. Sama kakakmu sendiri kamu begitu malu-malu. Kamu benar-benar anak yang baik. 8 juta yang kamu bilang tadi itu kan cuma uang kuliah. Belum makan, belum minum, belum kebutuhan biaya-biaya yang lain. Lagi pula kamu seorang gadis yang beranjak dewasa. Mau masuk kuliah itu kamu belilah baju-baju baru, make up, kamu dandan yang cantik, jangan kalah sama temanmu, ya. Setelah kamu mulai kuliah, kamu beli beberapa baju yang baru dan beli beberapa set kosmetik juga ya. Jangan lupa kamu berdandan yang cantik, ya. Nah, di sini ada uang 100 juta, Dek. Semuanya kamu ambil aja. Kapan aja kamu merasa ini nggak cukup, kamu butuh apa lagi, kamu telepon kakak, ya. Suamiku, kamu nggak salah ya ngasih uang sebanyak ini. Coba kamu lihat penampilan dia. Penampilan dia itu dari kampung, sudah kusut, kusam. Emangnya perlu ya kamu kasih uang sebanyak ini? Lagian dia juga dari kampung, cukup kamu kasih 1 juta aja sudah cukup. Apa maksudmu orang kampung? Dia ini adik kandungku, kami ini satu keluarga. Sini, uangnya kasih aku. Apaan ya satu keluarga? Lagian kamu tuh nggak sedara. Papa kamu itu juga udah mati. Ngapain bantuin dia dengan uang sebanyak ini? Nila, pepatah mengatakan, hormati orang tuamu setinggi langit, tetapi jangan lupa sayangin saudara kamu. Aku bersyukur di dunia ini aku masih punya seorang adik. Walaupun papaku sudah tiada, kamu ingat ya, hubungan saudara itu lebih berharga daripada emas dan permata. Sini uangnya, sini. Enggak. Pokoknya aku nggak mau kasih, nggak mau kasih. Kevin, aku ingetin kamu ya, ini bukan milik uang kamu sendiri, tapi ini adalah harta kita bersama. Kita ini suami istri. Kalau kamu tetap bantu dia, kita cerai. Direktur King, maaf mengganggu waktunya sebentar. Sekretaris Aura, ada apa mencari saya? Baik Direktur King, saya akan mengatur semuanya. Kak, jangan demi saya kalian bertengkar. Saya pergi. Dek, stop dulu. Nila, kamu lihat adikku nih. Dia jauh lebih muda daripada kamu. Tapi dia jauh lebih bijaksana daripada kamu. Nila, kita ini suami istri. Menikah sudah berapa tahun. Tapi kamu dari hari ke hari, kamu semakin perhitungan. Kamu tahu nggak? Kamu mau demi uang menghancurkan hubungan saudara. Nila, pokoknya hari ini aku akan tegasin kamu ya. Uang ini, hari ini aku harus kasih ke adikku. Aku akan berikan buat adikku. Adikku, uang ini kamu ambil ya. Pokoknya kapanpun kamu butuh kakak, uang ini nggak cukup, kamu telepon kakak aja. Ambillah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sampai